Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun gatuk. Cakep. Gak kompak. Daun salam, daun gatuk. Cakep. Sayurnya dimakan anget-anget. Cakep. Yang jawab salam kelihatannya matanya udah pada ngantuk. Ayo jawab lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Kemis, Cakep. ke Mangga Besar lewat Kuitang, Cakep. baru kata hujan gerimis, Cakep. hujan besar kita tetap datang. Cakep. Kesianan yang punya sohibul baik, benar gak? Buah markisa belum matang, Cakep. belinya di pasar Gandari. Cakep. Bang Isa emang tampangnya ganteng, kelihatannya mirip bintang film India. Kalau kagak begitu dia kesel nih malam, bener gak? Gua udah masak capek-capek kagak ada yang datang, cuma Haji Amir doang yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi qamatil hujjati wa karamal awliya bi dhuhuril karamatil waliyyil ladzi hiya bi muqtidati sayyidil mursalin. Wa khassa man samin asba'i millati bi ruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maraqtum bi riyadil jannah farta'u. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini biasanya kalau lagi ngomong bau kopi kagak lama udah pikirannya konsentrasi ke kopi, benar gak? Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Mushola Nurul Huda Bapak Mat Rasid, kita doakan untuk beliau mudah-mudahan alhamdulillah Allah dudukan malam hari ini bersama kita. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Tahun depan insya Allah dia jadi lurah di Irian Jaya. Di kosong gak ada orang minta. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Tobat dan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Kasbunawi, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat panjang. Begitu juga penasehat kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Amiruddin, walaupun datangnya terlambat, insya Allah alhamdulillah batang hidungnya nongol juga, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Kemudian para asatidz di antaranya Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa, Ustaz Rizki Barabi, mudah-mudahan seluruh guru yang tergabung dalam rangkaian Istiqomah malam Jumat ilmunya Nabi barokah manfaat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dengan ujian-ujian berupa rahmat Allah, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam menjalankan istiqomah. Ini adalah satu rahmat yang Allah berikan, pertanda bahwa ketika kita yakin istiqomah, maka apapun kita dimudahkan, dilancarkan dalam rangka menuju perjalanan kita ke suatu majlis. Amin. Sholawat dari salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini berkumpul di tempat ini setelah kita membaca berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan tambah cinta kita kepada beliau sehingga kita dianggap sebagai umatnya yang berhak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Ini orangnya banyak banget nih, jadinya dengerinnya sambil ngopi ya, biarin nggak apa-apa, yang penting kita berkumpul tempat yang penuh dengan berkah. Tentunya pada malam hari ini kita bisa duduk di tempat ini dalam rangkaian perputaran yang namanya majlis di setiap malam Jumat. Ada doa-doa yang kita panjatkan. Selaku sahibul bait, dia telah mengeluarkan yang nama sedikit daripada rezekinya. Dia udah bikin sayur sop, dia udah bikin nasi uduk. Ini nasi uduk apa nih? Soto habis. Insya Allah besok dibuatin. Oh nasi begono, waduh. Saya senangnya nasi begini bukan begono. Pada malam hari ini dia telah mengeluarkan yang namanya rezekinya untuk bersedekah, tentunya diiringi dengan niat di dalam hatinya. Ya Allah, malam hari ini dengan perjalanan perputaran kegiatan majlis, aku berikan rezekiku ya Allah, aku keluarkan, mudah-mudahan menjadikan sedekah yang deminya punya hajat, niat ya Allah, kabulkan segala doa-doaku. Benar apa benar? Amin. Pasti, apalagi semuanya yang datang malam hari ini, alhamdulillah bagi saya makan sayur sop. Kebetulan di rumah dari pagi saya perut belum kena nasi. Benar. Dari pagi perut belum kena nasi kuat, tapi mulut mau udah 3 piring. Benar. Ada tentunya maksud tujuannya dia bermunajat kepada Allah, dan kita laksanakan diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita kirim surat Al-Fatihah untuk ahli kubur kita, orang tua kita, guru-guru kita, bahkan jamaah yang malam hari ini pun hadir kelimpahan daripada barokah suratul Fatihah. Amin. Niat ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diiringi dengan rasa ikhlas ridho karena Allah. Jangan ada perasaan kecewa, jangan ada perasaan sedih. Ya, jamaah yang rumahnya selangkah buka pintu kelihatan kagak datang, biarin besok di rumah dia gua kagak datang. Bener gak begitu? Jangan ada perasaan sesungguhnya ketika kita hadir di dalam suatu majlis, itu adalah orang pilihan Allah, rahmat Allah kepada dia. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana. Sesungguhnya yang terjadi hari ini, hari esok dan akan datang memang sudah ditentukan Allah. Kita cuma hanya tinggal menjalani, kita hanya tinggal melaksanakan. Yang penting ada dalam diri kita, nikmati, jalani, syukuri apa yang terjadi. Insya Allah ini buat berkah buat kita. Emang kalau kita lihat hujan dari tadi maghrib, saya aja terus terang tadi giliran malam Jumat di Masjid Al-Falah, Yasin, Ratib, doa semua. Penting kalau di sini ada Ustaz Mustafa, udah si Barabi, ada Ustaz Ismail bagi-bagi. Kalau di sana borongan, kalau saya mandor borongan enak bener ya. Borongan dari akhirnya alhamdulillah, karena memang ini adalah tanggung jawab kita dalam rangka siar agama Allah. Ikhlas ridho kita bisa kumpul di sini. Artinya ini acara rangkaian fase kedua, tapi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa keikhlasan keridhaan kita. Kita laksanakan ini dalam rangka siar agama Allah. Sehingga kalau kita merasa begitu ada dalam diri kita, maka keimanan ketakwaan kita akan bertambah.
Al-iman wala yajid wala yanqus. Duduk kita apalagi alhamdulillah malam hari ini. Ini bukan maunya tuan rumah. Benar apa benar? Allah berikan rahmat berupa hujan. Memang itu udah ketentuan. Kemudian kata Allah, kalau dari kemarin Allah bilang, hei Musa, besok kagak di rumahmu di musola, ngomong sama Pak RT sama pengurus musola. Kata pengurus musola, jangan ntar gua kunci, kata gitu. Ini ketentuan Allah, artinya dipindahkan kemari bukan kepengenan kita, bukan ketentuan rencana kita, tapi ini adalah satu rencana yang baik Allah turunkan kepada manusia. Maka sesungguhnya kita ikhlas ketentuan Allah, disinilah menjadi orang-orang yang bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzaba bila sadid, kata Allah. Apabila dia bersyukur, aku tambah. Tetapi kalau dia ingkar, maka sesungguhnya azab Allah yang kita terima. Kita biasa malam laksana malam Jumat, kita baca Yasin, kita kirim tangan, kirim doa, baca maulid. Ketika suatu malam kita tak melaksanain, kira-kira berpikir kagak dalam diri kita, kasihan orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang di alam kuburnya. Alhamdulillah udah malam Jumat, ntar anakku, ahli keluargaku, cucuku, anakku, saudaraku, keluargaku, malam hari ini dia akan kirim yang terbaik berupa doa dan yang lainnya. Malam Jumat kagak dikirimin, nungguin apa kagak? Nungguin apa kagak? Bahkan sesungguhnya ada berkah dalam malam Jumat. Kita biasa makan sama-sama, ngopi sama-sama, ngeteh sama-sama, ngobrolnya kebaikan. Enak apa kagak? Enak ketimbang bukan pilihan Allah malam hari ini. Kalau bukan ketentuan Allah, hujan dari sore, yang enak apa yang di rumah? Molor kata dia. Enak udah kalau tidur nonton TV. Di rumah kita nonton TV berjam-jam kuat. Sampai jam 1 malam ketika mata udah ngantuk baru tidur. Kebetulan ngantuk mata kesiram kopi. Ya kalau itu jangan mau kesiram kopi kagak tidur udah. Akhirnya inilah artinya yang Allah berikan kepada kita syukuri. Ada niat sohibul baik, kita antarkan doa tersebut. Apa kata Allah? Ud'uni istajib lakum, berdoalah kamu, aku ijabah. Dan lebih-lebih ini adalah malam yaumul Jumat, penghulunya hari. Penghulunya hari, dari setiap hari ada 7 hari, maka penghulunya ini malam Jumat. Ketika kita dari maghrib tadi kita udah baca surat Al-Fatihah, baca Yasin, maka Allah akan jaga besok sampai subuh pagi. Insya Allah besok kita baca lagi, dijaga sama Allah sampai malam hari. Ini kemuliaan yang kita baca di malam Jumat. Kemudian ketika malam Jumat, ketika kau punya niat, maka sesungguhnya doa-doamu akan diangkat oleh Allah yang namanya hijab. Aling-aling daripada doa-doa kita akan diijab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan-kemuliaan di malam Jumat. Amin. Bahkan tadi sudah dikatakan dalam hadis Nabi, idza mara'tum bi riyadil jannah farta'u, apabila engkau sedang berjalan, engkau sedang lewat, maka di situ ada taman surga, maka berhentilah sejenak, berhentilah sebentar, maka semuanya di dalam taman-taman surga tersebut adanya barokah, adanya rahmat, adanya hidayah, kemudian adanya ampunan dosa buat kita. Ini yang namanya taman surga. Ketika kita duduk di dalam suatu majlis, maka hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, karena dengan perasaan tulus hati kita laksanakan ngirimin suratul Fatihah, baca surah Yasin di kita, itu ada ketenangan dalam diri kita. Bahkan saya berseuzon malam ada jamaah yang punya utang, insya Allah bisa kebayar, bisa lunas. Yang penting dibayar.
Ya kalau nggak dibayar tinggal lunas. Mudah-mudahan. Kemudian di dalam suatu riwayat malam hari ini kita ceritakan tentang kemuliaan ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan. Ini pernah terjadi. Seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abu Mu'allaqah. Kenal nggak kira-kira? Belum. Kenal nggak? Pernah dengar apa nggak? Nggak pernah. Ada di situ tuh Abu Gosok ada di atas. Nah ini adalah Abu Mu'allaqah. Siapakah orang tersebut? Abu Mu'allaqah orang yang tekun beribadah, orang yang rajin beribadah, orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan itu saja, Allah berikan kelebihan kepada beliau yang luar biasa. Orangnya kaya, hartawan, dermawan. Kira-kira kalau hidup kita enak kan? Kita dekat sama Nabi, kita cinta sama Nabi, kemudian kita orang kaya. Saya yakin kalau kita punya teman begitu, agak mau dia kemari, benar gak? Saya mau ngapain dengan Ustaz Ismail gitu paling. Ini ada sahabat Nabi, orang yang kaya, orang yang dermawan. Kemudian ibadahnya juga luar biasa. Tetapi pada saat itu Allah kasih ujian. Ketika Mu'allaqah dia akan berdagang ke suatu negeri dengan membawa harta yang banyak. Akhirnya dia pergi ke negeri tersebut dengan membawa harta. Ketika di dalam suatu perjalanan, Mu'allaqah ketemu yang namanya perampok. Ketemu dengan perampok akan mengambil yang namanya barang menang, sampai ketika Mu'allaqah dihampiri dan langsung yang namanya pedang terhunus di lehernya. Ada teman kita nggak yang namanya Yunus? Udah saya tahu ini namanya opak, gak usah dekat-dekat. Ada Mu'allaqah, kemudian seorang perampok sampai mengangkat pedangnya. Pedang tersebut ditempelkan ke leher Mu'allaqah. Apa kata perampok tersebut? Apabila engkau serahkan yang namanya harta yang kau bawa semuanya, maka engkau akan selamat. Akhirnya apa kata Mu'allaqah? Silakan kau ambil, yang penting aku minta aku selamat. Perampok itu kan apa katanya? Setelah aku menguasai yang namanya hartamu, maka pun nyawamu akan aku urus. Kira-kira begitu kita gemeteran apa gemeteran? Yang ada kencing kita di tanah, benar? Kedua-dua orang kita. Tetapi sahabat Nabi yang namanya Abu Mu'allaqah, dia bilang, hai perampok, apabila memang keinginanmu tersebut kaya seperti itu, aku minta syarat. Sebelum kau mengambil yang namanya harta-hartaku, sebelum kau bunuh yang namanya diriku, aku mohon berikan syarat kepadaku. Izinkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Izinkan aku melaksanakan sholat sunat 4 rakaat. Akhirnya dilaksanakan sholat. Ketika sholat, Mu'allaqah di dalam sujudnya, sujud yang pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga, sujud yang keempat, dia berdoa kepada Allah di situ. Apa dalam doanya? Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzatika alladzi la yara, wa bimukallimika alladzi la yugham, wa bidhunubika alladzi malaka arkana arsyika an takfiyani, syahadatan li tamiya muqimiya biasal mu'agisna. Ini gak ada ulangannya nih. Sebenarnya kalau ya orang yang kita direkam di paket nih, ntar jadi jagoan di kemanduran. Akhirnya ketika dia baca doa tersebut, maka datang seorang mengendarai kuda yang begitu indah, begitu kencang, begitu bagus, orangnya besar. Orang tersebut memegang yang namanya tombak. Tahu nggak tombak? Bukan yang dirokok itu mah tembakau, bukan. Ini tombak.
yang ujungnya ada lancip-lancip. Bukannya sumpit, kata sumpit lagi. Tombak. Akhirnya pas ketika pada saat itu datang dihampiri ketika selesai berdoa. Akhirnya tombak tersebut lewat kuping mu'alaqah sampai kepada orang yang perampok tersebut. Kena yang namanya perompak tersebut. Akhirnya perompak tewas. Sampai akhirnya mu'alaqah berkata, "Hai Tuhan, sesungguhnya siapakah engkau ini? Ya mu'alaqah, sesungguhnya ini aku malaikat yang diutus oleh Allah. Ketika engkau berdoa, maka doa getaran yang pertama terjadi, ada suara di dalam telingaku. Kemudian engkau berdoa yang kedua, maka makin keras keributan tersebut. Kemudian doa yang ketiga, maka kelihatanlah engkau sedang berhadapan dengan perampok. Maka doa yang keempat, aku turun, maka aku binasakan perampok tersebut." Inilah mu'alaqah. Siapapun yang memimpin doa, siapapun yang pada saat itu memanjatkan doa, maka pasti amini dengan penuh khusyukan. Mudah-mudahan dengan urusan tersebut tidak ada keraguan di dalam hati kita, maka doa-doa kita akan diijabah. Terlebih-lebih doa pada malam hari ini kita persembahkan buat orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan juga kita mohon kepada Allah, khusus untuk saudara saya, teman saya Akhil Nafidah, Ustaz Ismail, mudah-mudahan sedang sakit, diangkat segala penyakit yang disehatkan pada dipanjangkan umurnya. Dan khusus untuk keluarga Sohibul Bait, Bapak Isa sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu ijabah daripada doa-doanya. Ala hadhihi wa li kunyatin sholihul